PMGC kemarin adu 1v1 Nolbu mungkin bisa digoyang-goyang ya. Nyambungnya bisa ke situ ya. Iya kan, itu namanya Enggak sih, tiba-tiba gue jadi ngeh juga. Iya ya, soalnya waktu kalau misalkan kalian bingung ini topiknya apaan, Grand Final PMGC kemarin. konteksnya apa, Grand PMGC. Final PMGC 2024. Yes, itu ada turnamen selingannya ya. Mini gamesnya itu adalah TDM solo dari para player-player yang keras. Ada yang warehouse ya guys ya. Ya, itu based on statistik. Jadi diadu lagi tuh yang statistiknya Iya. bagus. Dari Indo tuh ada Vexi ya kalau nggak salah. Veksi. Ah. Sama siapa gitu? Ada lagi kok yang lain. Tapi Veksi yang melaju terus. Reizak ya kalau nggak salah. Enggak. Rezi? Enggak mungkin dua. Kayaknya cuma Vexi nggak sih? Itu kan cuma di final doang kan? Final doang. Di final hari Di final doang iya, kan? di Finalnya final kan kita cuma satu. hari terakhir dong deh kayaknya. Ya gue lupa lah intinya, dan ada Tony K yang sudah tumbang. Yes, Iya. Tony K. Tony K ini sih bener-bener Tumpul. underperform sih. Tumpul? Ya, abis kena kartu merah. Waduh. Anthony beda. Waduh. Padahal nggak ada Nuzi ya? Iya, kan Morman, udah Mas. ganti tadi Morman di game Iya, sebelumnya. iya. Tadi pengen gua ledekin gitu. Mungkin gara-gara ada Nuzi, Tony Iya. kayaknya mau main. Itu Tiba-tiba. Nuzi Gua cek Nuzi. yang knockdown Tony. Aduh, Nuzi onsen. lagi. Tapi ya yang jadi notes adalah sebenarnya akhirnya creator Fields bawah nggak ada yang ngejaga nih, maupun Bigetron ataupun Sam9 yang notabene ada Yuhai sama Mika, mereka langsung ngambil Alpozo-nya. Berarti menandakan mereka quick rotation. Seadanya lootingan di drop zone mereka, yang penting ngelut di tengah-tengah dari kota Alpozo-nya. Ya karena garis pesawat sama zonanya nge-counter. Ya yang nge-counter. Jadi udah pasti banyak tim yang langsung ngambil gameplay Iya. kayak gitu. Dan pasti istirahat tengah kan Jel ya, daripada lu main pinggir karena lu punya Iya. potensi lebih bagus buat kontrol tengahnya, ya udah ambil Iya. tengahnya daripada ngambil pinggir. Jelas kan udah punya advantage timing dari awal. Jadi langsung aja dimaksimalin ngambil poros, dan yang punya pemikiran sama itu nggak cuma satu tim. Ya udah rame numpuk di situ. Kalau RRQ kan emang di La Cobreria. Ya. Emang drop zone-nya di sana. Pas mereka emang kebenaran harus ke sana juga, ya udah sekali jalan gitu kan. Sementara dari Kagendra, Ichan kena headshot dari seorang Swaps. Perlu diselamatkan dari Ichan, tapi gimana caranya nyelamatin Ichan? Karena posisi Ichan pun jauh. Harus ada pemain-pemain lain yang naik gunung. Vampire selain dua pemain, dia ngegendong jadi ambulans untuk seorang Onzen, dan ya Abu-abu bang. Berhasil. Berhasil. dilepas. Berhasil, Oh, berhasil. tetap berhasil. Tapi nggak segemes HP-nya Zeta waktu itu ya di Pochinki yang emang bener-bener udah tiris banget untuk masuk dan selamatin. Dan boom! Kali ini yang masuk di tim to focus dari kita bertiga sudah mulai melancarkan beberapa tembakan ya tadi, tapi nggak ada korban jiwa yang berhasil mereka amankan. Seenggaknya nge-zoning out supaya rotasi mereka juga bisa lebih aman lagi. Dan tiba-tiba Magna mendapatkan 1 poin pertama mereka, tapi ada 1 korban juga di tim Magna. Tapi masih bisa diselamatin karena masih merah. Dan memang kalau kita bisa bercerita, entry point dari Ladrilera ini rame banget. Ada Void Donkey yang lagi OTW, bukan Alan Walker. Terus juga ada Team Secret, ada itu yang abu-abu siapa sih? CD Lions. Flash. Oke. Flash, Team Secret, Void, Magna, 4 tim. Gue gak bisa ngelihat gara-gara ada siluet lampu. Iya. Tapi 4 tim itu ramai banget pokoknya dari bagian bawah. Jadi itu kayaknya bakal ada pertemuan-pertemuan. Flash sudah kembali mendapatkan 1 pemain dari Magna. Ikiel sudah down. Tam juga selesai. Magna Esports tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan mungkin akan ada fight lanjutan karena zonanya ternyata terus menuju ke arah gunung. Ini siapa yang dapetin gunung bakal late game parah sih. Iya, tapi kalau di prank buat turun sih kayaknya bakal susah juga ya. Dan kalau misalkan emang betul-betul ke arah gunung ya susahnya pasti bakal ada yang nempel kali di bawah gunungnya tuh. Terus Creator Fields bawah ternyata kontrolnya ada di Bigetron. Ya, so far oke lah. Buat mereka sudah mengambil sisi itu. Dan mungkin permainan screening out mereka next akan berjalan sih. Ini mengerikan kalau misalnya datangnya dari Creator Fields nanti. Ya, berarti mereka bisa mangsain CDAL tadi kalau nggak salah. Terus mungkin poin Secret, Flash kalau emang geraknya ke arah BTR. Ya. Nggak mau ribet pasti bakal kena dan ketangkap juga sama tim BTR ya. Itu kan gambaran-gambaran kita aja ya dari arah-arah rotasinya. Tapi yang jelas yang sudah mulai beradu tembak lagi di sini ada Flash
yang masih ngotot bertemu dengan tim Secret di bagian selatan. Sementara Voin yang tadinya dekat sini juga, dia lebih objektif untuk masuk ke arah zona. Ya, cuek aja dengan apa yang terjadi di belakang, nggak mau berusaha untuk menjadi third party dan lebih memilih untuk ngambil space di timing rotasi. Karena kalau mereka pakai ngerem dulu ngelihat, nah itu tuh kayak misalkan kita lagi nyetir di jalan ada kecelakaan, lihat dulu tuh. Nah, itu hilang waktu. Nah. Kok bisa gitu tahu? Bener gak sih? Jadi ke distract gitu. Tapi kali ini yang mendapatkan distraction adalah RRQ. Nerpeko down, tapi dari seorang lapar akan memasak granat nih kalau on point bakal bikin kocar kacir, tapi ternyata hanya splash damage saja yang masuk menuju ke arah pemain-pemain di arena dan Genfloss pun take down 3 pemain down. RRQ hanya menyisakan 1 yang terakhir. Lapar cuy yang tersisa setelah tadi Lapar bisa mendapatkan 1 knockdown, tapi trade-nya nggak bagus buat seorang Lapar. Step terdengar di bagian dalam Lapar, ada yang datang dari bagian belakang juga. Dia keluar dari arah jendela dan akhirnya RRQ mereka rata, compoundnya ter-retake oleh lawan. Hazel yang terakhir. Hazel. Ya. Lapar knockdown duluan. Duluan tapi ya tetap Lapar, aja. Genfloss, enggak, Nerpeko, Lapar, Genfloss, Hazel terakhir. Itu. Giliran makro sudah baik, mikronya yang jadi masalah. Gue dapat pesan. Dapat pesan dari Pablo. Pas bilangin ke Agus, gue sakit hati. Dia manggil Entruf pakai ko, sementara dia manggil gue nama doang gitu katanya. Oh, Ko Pablo Ko mau. Pablo. Tadi gue udah ngomong kok Pablo dah. Enggak, lu panggil Pablo. Masa iya sih? Pakai pakai ko. ko. Kayak lu manggil gue Cijel. Nah, Padahal mah cuma selingan doang, nggak penting-penting amat juga. Baper amat sih Pablo, anjir. udah gue sampaikan pesannya ya, hutang sudah tidak ada berarti. Sudah gue sampaikan pesannya. Gitu aja baper. Gini deh, Ko Pablo datang adu panco sama Junior gimana? Nah, di acara nobarnya Smash Rule besok. Iya. So far yang bro yang berotot banget tuh belum menang sama gue. Itu Siapa Agus sih? gak bohong ya. Itu yang di EWC. Yang berotot siapa sih? Yang di EWC gue lupa namanya. Gede badannya. Gede, lengannya gede. Gedenya lebih dari Agus. Nih, lengan gede belum tentu powernya gede cuy. Ya itu dia, makanya dia nggak takut buat lawan orang yang berotot. Iya. Kalau Agus kan gendut. Ojan. Ojan. Yuk balik lagi ke gamenya yuk. Udah ada perang nih, di mana Topsy tadi bisa dapetin 1 tapi di trade sama Frankie. Yes, lagi-lagi jalan raya yang menjadi saksi untuk peperangan sama seperti apa yang sudah terjadi di bagian bawah. Tol lingkar luar ini lagi banyak ini ya, hiruk pikuk ya. Sementara ini replay apa yang terjadi tadi, kenapa satu persatu pemain-pemain RRQ terabsen, diteriakin juga sama Gue tadi bisa ngebaca tuh, Apa? mimik bibirnya dia bilang rata gitu kan, tiba-tiba adakah yang hampir rata lagi. Manis, pelornya habis diganti tapi ada shotgun yang menyakitkan datang dari Swap. S12 kayaknya bisa memangsa pemain-pemain dari Sam9 kali ini. Last man standing yang akhirnya dimenangkan oleh seorang Kenny. Sam9 bertahan lebih lama, Vampire tidak mendapatkan poin banyak lagi dan lagi. Vampire, what happened? Tanda tanya besar ya kalau kita lihat dengan apa yang sudah mereka suguhkan kepada kita. Craterfields kali ini ada di bagian atas, sudah ada beberapa yang bertengkar, tapi BTR versus Sam9. Federales bakal langsung melakukan revive dan Sam9-nya pun rata, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bigetron masih bertahan di sekitaran mereka, masih ada The Xavier. Tapi kalau kita bisa bercerita di bagian gunung nih gak kalah seru. Ada 6-9 dengan OJTH sama-sama berusaha untuk screening out. Tapi nampaknya kali ini tukar-menukar knock atau trading knock sedang terjadi. Ya, tapi kayaknya nggak terlalu cepat trade antara OS JTH dan juga tim 69 Esport karena battle lainnya juga backupnya berada di arah gunung yang berbeda atau tebing yang berbeda. Jadi nggak sat-sat untuk pertukaran knockdownnya. Sementara Richard yang masih memantau mencoba untuk mendapatkan angle dengan melakukan sebuah prone shoot, tapi nggak ada target yang bisa dia dapatkan. Sementara Gewi kayaknya hanya tinggal menunggu saja untuk dia pulang ke arah lobby karena rekan-rekannya akan sulit untuk menyelamatkan dirinya. Otomatis poin bakal didapatkan oleh tim 69. Tapi satu pemain dari Osja sudah mulai diincar oleh CDAL. Osja, mereka mengganti satu pemain, tapi untuk saat ini memang belum kelihatan ada perkembangan yang signifikan. Tapi at least masih bisa ngehold positioning mereka masing-masing. Giwi-nya malah jatuh, berarti selesai untuk seorang Giwi, tidak bisa diselamatkan lebih lama lagi. 3 pemain dari OJTH masih bertengger di bagian atas. Zona akan mengecil dalam waktu 20 detik. Melihat Sidal atau Telkom DG Alliance berharap granat tersebut connect. Tapi kalau ngelempar granat dari bagian bawah gini ke atas itu
susah men. Gue nggak tahu ya, gue belum nyoba lagi nih. Low toss, high toss tuh masih bisa atau enggak gitu. Oh yang Karena kalau- diganti-ganti ya. Iya, jadi pas low terus pas mau ngelempar diganti high toss tuh katanya. Bukan katanya ya, kalau dulu kan bisa Dulu tuh bisa. ngelambungnya lebih tinggi. Gue juga sering Oh. ngelakuin hal itu. Cuman sekarang gue belum coba lagi nih untuk low toss high tossnya. Kalau masih bisa, kemungkinan besar tadi masih bisa kegapai, Jel. Tadi nggak nyampe soalnya, tinggi kan gunungnya. Tapi dari zonanya udah mulai ngecil kembali, fokus menuju ke arah Crater Fields. Gunung Crater Fields yang di belakang sudah ditinggalkan, kawahnya ini yang menjadi pusat. Void Donkey sudah menjajaki kawah-kawah di dalam Crater Fields, sementara ini gue ceritain ya, Boom ada di sekitaran dari tempat Void Donkey di daerah Crater Fields juga, bahkan ada Kagindra juga di bagian Crater Fields. Kalau kita lihat dari Sidal ini bakal masuk dari arah jam 5 atau lebih tepatnya mereka nahan di arah jam 5. Ada OJTH di sekitaran mereka, tapi 6-9 kembali dilanda bahaya. Satu pemain saat ini yang terculik, masih ada 3 pemain yang bertahan. Ini EA ya, nggak disadar-sadarin tiba-tiba mereka dapat 5 elim loh. Iya. Udah peringkat 6 sekarang, bahkan mereka naik. Udah ngebalap poinnya Voin sama si OSJTH. Dengan tambahan 5 eliminasi yang mereka dapatkan, berarti sementara ini mereka udah dapat 27 total poin. Sementara Flash, setelah kita ngelihat perform mereka yang cukup lumayan di group stage kemarin, tiba-tiba di Super Weekend ini di hari Sabtu agak sedikit menurun perform dari tim Flash ini. Sementara Boom berpindah lagi membahas untuk tim Indonesia yang lainnya. Ponbit sedang tumbang, Zeta termakan, GK tadi yang mendapatkan badan dari seorang Zeta. Masih ada evakuasi yang bisa mereka lakukan, tapi tim Secret fokusnya tidak hanya ke Voin melainkan ke Bigetron juga. Ini bakal seru sih untuk di bagian tengahnya sih. Perebutan compound yang harus di defense sekuat tenaga. Bahkan dari Boom mungkin aja bisa ngeganggu dari bagian kejauhan. Tapi kamera bakal melihat menuju ke arah jam 8 ada Kagendra yang masih nahan di bagian atas. Tim Secret sudah mendapatkan kembali 1 pemain dari Voin. Karena mereka bertetanggaan. Dan itu posisinya kayak flat gitu kan. Jadi ada yang nge-pick, ada yang kelihatan bakal ditembak, bakal di knockdown. Tapi nggak langsung commit. Karena kalau misalkan langsung commit pun itu bisa menjadi trigger buat Ya. third party. Dan kayaknya buat Voin juga mikir gitu, sayang kalau misalkan mereka main agresif, ngenokin satu terus mereka tabrak. Terus ada tim lain lagi yang nanti ngambil kompon mereka. Jadi mendingan nahan di komponen dulu, kenok satu nggak masalah, mundur sedikit. Gak akan ada gerakan-gerakan ofensif yang gimana-gimana mungkin dari tim Secret. Makanya mereka pede banget untuk melakukan setup yang lebih rapi juga. Sementara prediksi dari Junior tadi untuk Bigetron mengamankan area sekitar Crater Fields, ternyata selatannya mereka lepas. Lebih milih untuk menusuk ke bagian tengah dari Crater Fields atau dari circle yang keempat ini. Ya, kayaknya ada sedikit mengganti style ya. Game stylenya diganti sedikit. Boom! Terculik 1 pemain karena ada seorang boss. Tadi memang mereka melakukan split sangat jauh sekali, tapi ternyata terlambat mereka untuk bisa memberikan backup sebelum kawannya di end menuju ke arah bagian lobby. 2 pemain dari tim Flash masih bertahan. Pemain-pemain dari Boom sudah regroup. Akan ada usaha untuk membalaskan dendam dari seorang Frenzy. Tapi Elimination Feeds menunjukkan Zeta sudah mulai berinteraksi dengan Razy. Ada pertemuan jarak jauh. Mereka karena nggak langsung nge-push gitu aja. Jadi memang kayaknya dari Voin, Tim Secret, BTR ini bakal colek-colekan aja satu sama lain, jauh-jauhan. Ya, cuman colek-colek dari jauh, tapi colek-colek dari jauh juga terjadi di mana Yami dengan granatnya yang berbicara untuk bisa mendapatkan knockdown. Threat yang akhirnya mereka balaskan menuju ke arah Bowzy. Langsung dieksekusi. Poin kedua untuk Boom Esports. Smoke di pop up guna untuk menutup angle supaya bisa ada looting yang nyaman yang bisa mereka dapatkan. Dan Circle ternyata masih ngedonat, Jel. Iya. Fokusnya udah pasti ke area crater ini sih, Crater Fields yang udah rame. Bahkan dari OJTH dengan Sidal dari tadi tuh masih nahan aja 2 tim yang bertemu di stage ketiga, stage keempat, bahkan stage kelima pun masih saling deket-deketan. Tadi mereka masuk dari arah kanan, saat ini mereka muter, sama-sama muter masuk dari arah jam 6. Sementara dari 6-9 bermain lebih sabar dan bisa bertahan lebih lama kalau kita lihat sejauh ini. Setidaknya sampailah ke stage kelima. Dan kalau kita ingat kemarin juga stage 6 itu isiannya udah dikit. Ya. Sekarang stage 5 mau masuk stage 6 masih banyak, masih ada 12 tim. Ini kalau ngedonat lagi sih nggak nutup kemungkinan masih akan tetap rame ya sampai ke stage ke-7 nanti. Tapi kayaknya dari OSJT nggak ingin semua berkumpul di sini karena mereka langsung menghajar dari atas dan bawah membuat CD tiba-tiba selesai, CDAL. Selesai tanpa adanya elimination sama sekali dan worth it untuk si OJTH. Mereka nunggu lama banget untuk ini nungguin si Cedal atau Sidal itu turun dari bagian atas gitu. Dan
Tadi juga melihat adanya sebuah pergerakan dari Boom, langsung mereka berusaha untuk ngambil bagian arah jam 12-nya. Sama halnya juga dengan E-Arena, akan masuk sebentar lagi dari arah jam 12. Di tengah udah ramai banget sih, udah ada kayak satu garis lurus itu isinya orang-orangan semua. The Xavier dari tadi juga belum megang siapapun, belum nyolek siapapun, sama halnya juga dengan Void Donkey. Tem Entertainment pun sama, 3 tim yang masih 0 eliminations. Ya, dan Boom kali ini mereka sudah mulai berdekatan. Semakin dekat posisi mereka dengan E-Arena. Belum ada baku tembak yang mereka lakukan, tapi kayaknya udah pada saling sadar antara Boom dan juga E-Arena kali ini. Satu pantauan dari NC2 melihat ke arah belakang, sebuah tracking dia lakukan, damage masuk tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan ini adalah replay di mana tadi Alliance dipulangkan dengan kegembiraan tentunya bagi tim Osja. Bentar deh, Kenapa? kenapa sih kalau teriak tuh harus maju ke depan palanya? Siapa gua? Nggak semua Oh, orang iya. itu yang teriak-teriak. Soalnya gue juga ngerasa Oh tadi. gitu. Coba deh kalian yang di rumah, kalau kalian teriak palanya harus maju gak sih? Kayak, hei rata gitu. Harus maju ya? Itu kayaknya lu nggak bisa sadarin dah. Itu Iya. di bawah alam bawah sadar lu, cuy. Tau gak sih kayak si Cepmek itu gaya palanya gitu. Ke depan Iya, gitu. cuy. Coba deh. cuy. Ya kan itu kayak Nonton refleks. bola juga gitu tau tanpa lu sadar. Emang kalau teriak Nonton maju? bola kalau Gua enggak. gitu pasti Jel. Iya. Emang lu kalau ada gregetan lu jedotin pala lu ke belakang kan enggak kan? Kadang sih. Coba teman-teman yang lagi nggak nonton bisa diselamatin lagi nonton PMSL, kalau kalian lagi greget tuh gimana posenya ya, sambil melihat juga dari arena, melihat menuju ke arah Boom, masih ngelok-ngelok aja, ngunci-ngunci aja. Kalau buat netizen mah gue tahu kalau mereka lagi ngelihat satu momen greget terus nggak sesuai ekspektasi, keselnya mereka ganti channel. Oh, ganti channel. Ngetik sih biasa di live chat sih, ngetik dulu dah. Minimal ngetik dulu baru ganti channel tuh biasanya tuh ya. Benar-benar. Nah, zonanya masih ngedonat. Ngedonat lagi. Tapi DX di tengah, BTR di tengah, dapat rumah-rumahan juga, compound 69 dapat bagian pinggirannya. Boom sama E-Arena akhirnya udah dapat nih. Mau kemana arahnya udah dapat. Karena mau tidak mau harus dijalani saat ini Team Secret dengan 2 pemain sudah memegang granat siap menjadi jebakan. Akankah kena atau tidak? No, Bonbit dapat 1. Tapi ternyata trading knock yang terjadi kali ini cukup efektif dan retake berhasil dilakukan oleh Boom. Cepet ya. Walaupun gua tadi karena memang ada timing nage yang dilemparkan oleh pemain-pemain dari tim Secret. Gangguan dari Bigetron datangnya terlambat, tapi kelihatan dari arah dari jembatan lagi, dari arah jendela sebelah kiri. Sejak kapan jendela mirip sama jembatan? Ya kadang-kadang memang nggak bisa terkontrol ya kecepatan mulut ini dengan apa yang kita lihat di layar kaca juga. Tapi Reizi baru saja melakukan looting, belum di-reload tentunya dari M4-nya. Dan Boom ngedapetin satu area yang cukup nyaman bertetanggaan kali ini dengan tim Void. Tapi masalahnya di sini ada E-Arena juga sih. Udah mengintai dari kejauhan menuju ke arah tempat dari Boom. Cuman belum dieksekusi. Ya, kalau kita lihat ini kayak bakal lama sih nge-hold di satu titik. Orang udah pada punya tempat masing-masing, colek-colekan aja. Syukur-syukur ada satu granat yang bakal bisa knockdownin lawan. Makanya dari E-Arena masih mencoba juga untuk spekulasi-spekulasi manis ke arah bagian depan. Belum ada satu korban jiwa yang terpantau. Bahkan kalau kita bisa ceritain di bagian mini map, stream mapnya ya, semuanya tuh geraknya tuh cuma kecil-kecil gitu loh. Iya. Gerakan kecil-kecil. Kecil-kecil yang penting maju ya. Iya. EA aja yang ngedeket ke arah Boom belum semuanya. 2 orang masih dijadiin watchtower di arah belakang. Biasanya watchtower cuma 1, ini 2 pemain loh dijadiin watchtower. Dan akhirnya Joker melakukan regroup menuju ke arah NC2 dan juga Sakura. Berarti hanya meninggalkan 1 pemain yang tersisa di arah belakang untuk EA. Ya. Masih menjadi Dan The Xavier pun juga masih ngehold aja. Ini mau geser kemanapun semua jongkok doang cuy. Ngeker, jongkok, download info. Nah itu tuh baru kelihatan ada satu tembakan dibuka. The Xavier berhasil untuk menggertak pemain-pemain dari 69 yang berada di bagian luar. Ini kalau 69 udah kena gertakan gini, temponya rada hilang bakal agak susah. Karena yang knockdown itu pemain yang paling belakang, Godwins. Tapi harusnya masih aman sih, obstacle-nya banyak, ada smoke juga. Jadi supposed to be Godwins masih bisa diselamatkan sembari melihat satu granat yang sudah mulai dilontarkan dari bagian dalam. Belum kena pemain-pemain dari E-Arena, tapi setidaknya itu adalah taktik ancaman untuk membuat E-Arena tidak mau terlalu dekat. Ya, mungkin belum kena semuanya, tapi seenggaknya ngasih ke arah 2 pemain EA lah. Dan Godwins nggak terlagi ternyata karena ada angle dari DX tadi untuk melakukan sebuah finish.
1 poin lagi bertambah untuk DX atau poin pertama bagi DX sampai di menit ke-24 kali ini. Dan tempo benar-benar lambat banget loh. Iya. Karena semuanya punya hiding spot yang perfect menurut mereka. Ya itu, nggak ada angle yang bocor sedari tadi. Selain bocornya Zero. Tapi Nah ini. kita lihat Kagendra komit kah Kagendra menuju ke arah pemain-pemain dari Osja Thailand. 1 down, Acul terkena TBS dari Chopper QQ, bahkan Ichan pun ikut-ikutan rata. Kagendra gagal mereka untuk bisa melakukan retake. Ini Osja kayaknya tim yang nggak bisa tahan lama buat fight ya. Makanya mereka pengennya cepet gitu. Tadi Alliance juga mereka ratain cepet. Sekarang Kagendra mereka ratain cepet, gak tahan lama mereka buat fight. Coba dah, ada long fight, mereka pasti kalah. Coba Gus, gimana Gus? Yang tadi Kagendra ke Osja. Minim info kah? Nggak bisa sih karena Tiren Miramar juga ya. Minim info mungkin bisa jadi ya. Titik-titik di Miramar juga kekurangan informasi, belum juga ada hambatan-hambatan tembakan dari tim lain. Menurut gue Kagendra mungkin agak setengah hati untuk melakukan fight. Ya, jadi secara decision mungkin yang panjang tadi agak kebingungan. Kalau cepet, karena ada satu fakta juga memang mereka juga dilatih untuk melakukan fight yang jadi mungkin agak lupa dengan esensi fight yang bermain catur. Entah pemain frontline pindah ke belakang, entah pemain yang belakang akhirnya pindah ke pinggir. Itu mungkin esensi yang seperti itu untuk long fight mereka agak lama dan itu mungkin agak mesti dilatih nanti lagi. Oke, jam terbang berarti ya. Jam terbang di PMSL. Oke, have fun. Have fun. Have fun. Berarti rotasi mereka kurang have fun. Apa terlalu have fun yang barusan tadi, Gus? Miscalculation sih, lebih ke arah miscalculation. Terus juga tadi kayaknya terlalu cepat, kaget juga. Soalnya DBS kan tadi kalau misalkan dilihat pulangnya pemain-pemain dari Kagendra, tapi tiba-tiba habis hening, tiba-tiba langsung rusuh Void Donkey dengan Osja bertemu kembali. Ada Arena juga mengganggu dari bagian kejauhan, crossfire satu sama lain. Ini nggak bisa dibilang clash tim ini lawan tim ini. Karena yang lagi clash siapa, tiba-tiba ada yang nembak dari bagian kejauhan. Kalian bisa lihat sendiri lah di bagian elimination feeds. Yang ngenokin BTR yang dapat elimnya tim lain, Yeah. yang ngenokin tim lain BTR yang dapat elimnya. Yeah. Lagi tembak-tembakan di mana tiba-tiba Boom Esport yang pulang ke arah lobby gitu. Benar. Jadi kayak nggak fokus ke satu tim di depan doang. Awareness sih lagi-lagi yang memang menjadi kuncian juga. Satu pemain dimainin split, itu infonya harus masuk ke teman-temannya. Nggak cuma split, cuma tahu lu simpan sendiri informasi buat diri lu sendiri. Ya percuma juga nge-split buat apa gitu kan. Tapi 7 tim saat ini yang masih bertahan, hanya tim Bigetron yang masih lengkap dengan 4 pemain. The Xavier sama Arena sebenarnya masih 4 ya, cuman masalahnya 1 knockdown. Kalau para Jin bisa diselamatin ya balik lagi jadi 4 pemain. Ya apalagi BTR kalau kita lihat dari tadi mereka benar-benar jadi magnet zona dan mereka keluar dari komponnya untuk menghajar OsJTH dan menghajar Void, tapi malah tiba-tiba Bigetron yang harus kehilangan 2 anggota mereka. Ter-takedown sudah, ada proses evakuasi yang sedang mereka lakukan di tengah pertempuran yang terjadi juga, dan Void meningkatkan agresivitas mereka begitu mereka mendapatkan informasi, begitu mereka mendapatkan momentum tracking dari bagian belakang, dan Rezak kembali lagi bisa mendapatkan korban berikutnya untuk Bigetron. Tinggal 1 yang tersisa, 2 ternyata yang tersisa, tapi kayaknya bener-bener tinggal 1 pemain Bigetron yang tersisa kali ini. Ya, karena terabsen kembali oleh Rezak dan Potito, tapi ternyata Red Bull Evo. 3-point shot dari bagian atas gunung. Lihat ke arah bagian bawah, mateng banget itu, well done banget untuk nades-nya. Bikin Void agak sedikit kehilangan tempo, tapi The Xavier sudah kedatangan tamu tidak diundang. Harus disapa-sapa dulu lah bre. Ternyata hanya para Jin yang bertahan. Last man standing, harus menyelamatkan nyawa dari The Xavier. Apa yang bisa dilakukan 1v2 situation, dan kali ini menjadi 1v1 situation karena ada Arena join the fight juga dari bagian belakang. Timpukan granat demi granat membuat mereka semua kalang kabut. Ada yang berusaha untuk healing terlebih dahulu, tapi Team Entertainment mereka berhasil untuk tarik mundur ke belakang kontainer. Tapi lihat dari X revive berhasil, tapi 2 pemain dari EA sudah mulai masuk, sudah mulai mendekat. Kali ini tembak menuju ke arah dalam, ada 1 molotov juga yang dilemparkan. Semakin tipis pergerakan dari DX, mereka bakal dibakar hidup-hidup. 1 orang ter-takedown dengan sebuah molotov yang dilemparkan oleh NC2. Tapi masih ada last man standing dari The Xavier, berada di arah corner, akan dikejar, diintip, dan para Jin selesai. Sepele untuk EA. Ya, itu dia Arena yang berhasil untuk menjadi terparty, tapi di bagian kanan bawah seru banget cuy. Void Donkey berhadapan dengan Bigetron, tapi apa daya Bigetron hanya menyisakan 1 yang terakhir, Snape. Walaupun tadi sempat gue lihat Snape mendapatkan 1 pemain Void, tapi tradingnya nggak cukup. 1 lawan 3, nggak ada balasan lain, tapi
yang melakukan balasan adalah E-Arena. Joker melempar granat ke arah bagian depan dan selesai kembali satu tim. Time Entertainment pulang menuju ke arah lobby dan hanya menyisakan Void Donkey dan juga E-Arena 2 melawan 4. Kalau ke revive, tapi kayaknya ke revive Ke ya. revive, pasti. Berarti 2 melawan 4, combo antara Rezak Potato untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari EA yang ada di arah bawah sana. Sebuah granat dimasak, Potato berusaha untuk bisa mendapatkan satu, tapi hanya sebuah splash damage yang diberikan ke arah Joker. Joker pun masih bertahan, Potato melemparkan sebuah smoke guna untuk menutup vision dari arah EA. Tapi Rezak harusnya dia ngelihat ke arah kiri, tadi ada yang bergerak, tapi Rezak melemparkan granatnya ke arah depan dulu karena ada step yang terdengar. Potato sudah mulai naik juga berusaha ke arah atas. Joker sudah selesai melakukan healing. Joker akan naik, tapi ada smoke yang membutakan vision dari seorang Joker. Tapi Joker naik dan bisa mendapatkan satu through the smoke yang akhirnya membuahkan hasil satu knockdown. Dan tinggal sendiri saja untuk seorang Rezak selesai. Dan EA berhasil mendapatkan chicken dinner di game yang kelima Miramar pertama. Yes, E-Arena akhirnya mereka masih melanjutkan tempo yang bagus yang sudah terjadi di group stage kemarin. Bahkan dari game-game awal juga E-Arena ini selalu survive sampai ke late game at least ya. Junior, Ya, bagaimana tadi untuk dari tim Indonesianya? oke. Sebelum ngomongin tim Indonesia nanti pada akhir kesimpulan, kita ngomongin dulu untuk EA adalah nama-nama orang yang sebenarnya senior ya Yes. di dalamnya. Sangat Tapi senior. di pre-season tuh benar-benar sampai gua sama Sanskuy, ngapain kita pick tim ini ya, kayak lebih bagus Osja, lebih bagus dari Stranger. EA